Halo teman-teman semua, di video kali ini saya pengen berbagi bagaimana sih sebenarnya alur ketika kita pengen berjualan online dengan teknik SEO. Sebenarnya seperti apa sih Mas Didik? Maka pastikan teman-teman tonton aja video ini dan juga mendengarkannya sampai selesai. Ya, baik teman-teman sekalian ya, nggak satu dua orang yang bertanya tentang Mas Didik gimana sih sebenarnya alurnya, caranya, ya metodenya ketika kita belum punya produk sampai ya laris manis dengan menggunakan teknik SEO. Ya, baik teman-teman sekalian ya. Jadi sebenarnya ini saya akan rangkum semuanya. Jadi nanti teman-teman sekalian silakan dicatat ya, silakan disimak dengan sedetail mungkin karena nanti takutnya kelewat satu saja yang teman-teman sekalian gagal paham ya. Khawatirnya nanti malah gagal paham. Ya, apa saja sebenarnya yang harus dipersiapkan teman-teman sekalian ya. Pertama adalah yang wajib teman-teman sekalian siapkan adalah namanya produk. Ya. Jadi untuk apa kita berjualan online? Untuk apa kita main SEO kalau tidak ada produk? Maka mulai sekarang apa sih produk yang harus saya jual ya? Produk apa sih yang harus saya mainkan dengan teknik SEO gitu kan? Nah, ada 3 produk yang wajib teman-teman perhatikan nih ya. Siapa tahu nanti salah satu dari 3 produk ini teman-teman bisa berjualan di sana dengan teknik SEO. Baik, yang pertama adalah disebut dengan produk fisik. Ya, produk fisik itu produk yang bisa kita sentuh, yang bisa kita rasakan. Contoh misalnya, saya pengen jualan kue Mas Didik. Nah, ya sudah, berarti itu produk fisik yang bisa disentuh, bisa dirasakan. Nah, pertanyaannya adalah kue apa? Kue nastar Mas Didik, nastar apa? Ya, nastar enak Mas Didik. Nah, seperti itu ya. Jadi harus teman-teman tuh sampai mentok gitu ya ketika punya ide produk. Ya, kemarin saya tanya, Mas saya tuh pengen launching kopi. Saya tanya kopi apa? Kopi robusta Mas Didik. Kopi robusta apa? Akhirnya ketemu kopi robusta Merapi. Nah, kan jelas. Ya. Nah, itu namanya produk fisik teman-teman sekalian. Produk yang bisa disentuh, yang bisa dirasakan. Contohnya produk makanan, produk pakaian. Ya, silakan dipikirkan apa yang kira-kira teman-teman bisa jual ya. Mas, saya tuh bingung Mas Didik mau jual produk makanan atau pakaian gitu kan. Ya, lihat aja di sekeliling kita, kira-kira mereka jualan produk apa sih, bisa nggak saya jual gitu kan. Ya, kemarin ada salah satu teman saya, dia lihatnya tetangganya jualan produk kopi. Ditanyanya, Bapak udah di online kan belum produknya? Belum, kata tetangganya. Boleh nggak saya ikutan jualan? Boleh. Ya sudah, ikutan jualan. Jadi tidak harus jualan produk sendiri, produk orang lain pun yang belum dioptimasi bisa kita ikutan jualan. Itu produk fisik. Yang kedua adalah produk jasa. Ya, teman-teman kalau misalnya belum ada produk fisik, bingung sampai sekarang, gak usah khawatir. Ada namanya produk jasa. Produk jasa tuh gimana Mas Didik? Produk yang bisa ya, keahlian teman-teman sekalian yang bisa teman-teman jual itu produk jasa. Ya, sebentar ya, saya ginikan dulu. Nah, contoh misalnya Mas, saya tuh bisa bisa privat matematika. Ya sudah, bikinlah jasa privat matematika. Mas, saya kebetulan bisa buat website, jasa pembuatan website. Mas, saya tuh bisa nulis Mas Didik, jasa penulis artikel. Mas, saya tuh bisa pijit bayi, jasa pijit bayi. Ya. Mas, saya tuh bisa public speaking, jasa public speaking. Keahlian kita saat ini jual. Ada yang kemarin bisa desain, jasa desain. Ya, akhirnya sekarang full job ya. Oh, rame pemesanan. Itu produk jasa. Makanya sekarang keahlian jasa teman-teman sekalian yang bisa dijual aja udah. Itu yang kedua, produk jasa. Yang ketiga adalah produk digital. Produk digital itu gimana Mas Didik? Produk digital itu produk ya yang berbentuk digital. Teman-teman misalnya beli buku seseorang gitu kan. Kemudian jadikan sebuah video e-course-nya, jual produk digital. Atau teman-teman punya keahlian bikin bagaimana cara membuat website, bikin tutorialnya seperti apa, modul-modulnya seperti apa, jadi 40 video produk digital. Ya, kemarin ada ustadz ya bisa ngaji, akhirnya dibikin video sama dia bagaimana ngaji Iqra, bagaimana makhorijul huruf, bagaimana cara mengeluarkan huruf-huruf hijaiyah ya di dalam pembacaan Al-Qur'an. Akhirnya jadilah sebuah tutorial di dalam flash disk, jual produk digital. Ya, nah kalau sudah punya produk, baru kita mikir yang kedua teman-teman sekalian, bagaimana caranya produk ini ya, kepada siapa produk ini kita jual, namanya kebutuhan pasar.
Misalnya Mas Didik, saya itu jualan produk baju, cocoknya pakai apa ya? Nah, bisa kita obrolin. Jualan baju cocoknya pakai marketplace, cocoknya pakai SEO, cocoknya pakai Google, cocoknya pakai Google Ads, cocoknya pakai ya media sosial yang mana? Kebutuhan pasarnya yang mana? Ya, kalau pakai SEO seperti apa? Nah, itu kebutuhan pasar harus tahu. Produk saya ini yang butuh orang Medan, orang Jakarta, orang Tangerang. Nah, itu namanya kebutuhan pasar. Nah, teman-teman sekalian, ceknya di mana Mas Didik? Coba cek nanti di Google Trend. Di Google Trend kita bisa tahu ya, ini produk kita ini kebutuhan pasarnya tuh daerah mana sih? Ini produk saya ini kebutuhan pasarnya dari kota mana sih yang mencari? Ya, ini produk saya kira-kira dari kota mana sih yang mencari, dari kabupaten mana sih yang mencari? Itu yang kita serang, kebutuhan pasar. Ya, contoh misalnya baju batik ya, teman-teman nanti bisa cek ya. Baju batik ternyata paling banyak yang mencari adalah justru orang Aceh. Ya, orang Aceh baju batik. Ya, ada kemarin yang jual sambal cumi, justru yang paling banyak ya sambal cumi itu yang nyari adalah orang Bangka Belitung. Berarti kebutuhannya pasar baju batik di mana? Secara online kebutuhan pasarnya adalah batik di Aceh. Secara online ya, sambal cumi itu paling banyak mencari adalah Bangka Belitung ya, dan wilayah-wilayah sana lah ya sekitarnya. Nah, itu kebutuhan pasar. Yang ketiga adalah marketingnya. Teman-teman sekalian harus tahu cara marketingnya. Ini marketingnya saya kemana? Saya cara marketingnya gimana Mas Didi? Ya, maka kalau misalnya marketingnya dengan menggunakan SEO, teman-teman yang harus teman-teman persiapkan adalah buatlah senjata-senjata SEO itu apa? Website. Buat websitenya dulu. Mas, saya tuh bangun sambal cumi, buat websitenya sambal cumi. Udah buat belum? Oke, buat misalnya. Buatnya di mana? Nah, teman-teman beli aja domain di Niaga Hoster ya, beli hosting di Niaga Hoster. Siapkan aja budget untuk domain dan hosting. Kalau sudah gimana? Kalau sudah, barulah kita SEO kan ya. Nah, rumus SEO itu teman-teman sekalian risetkan dulu. Ini produk secara suggest ada enggak? Ya, ini produk ya, suggestnya apa saja sih kata kunci yang harus kita persiapkan? Siapkan dulu kata kuncinya. Misalnya kita pengen nembak jual sambal cumi Jakarta, jual sambal cumi enak, produsen sambal cumi. Nah, misalnya seperti itu. Kalau sudah ketemu kata kuncinya, apalagi yang harus kami siapkan Mas Didik? Teman-teman siapkan namanya on page. Ya, siapkan on page-nya. On page-nya seperti apa? Websitenya pastikan judulnya mengandung kata kunci target, pastikan URL-nya mengandung kata kunci target, pastikan artikelnya ya juga mengandung kata kunci target, deskripsinya mengandung kata kunci target, pastikan websitenya dibikin hidup, bikin artikel dulu gitu kan ya, pancing Google dulu agar melirik website kita dengan kita membuat konten di website tersebut. Setelah itu apa? Pengunjung sudah mulai banyak berdatangan. Di dalam website kita letakkan call to action ya, bagi yang mau beli sambal cumi silakan klik link di bawah ini ya. Maka ketika orang sudah ngeklik, harapan kita apa? Masuklah ke WA kita. Kalau sudah masuk ke WA gimana Mas Didik? Kejar terus sampai mereka beli ya. Maka itu sudah masuk view, sudah masuk lead, sudah masuk sales. Kalau sudah masuk sales, terjadilah ya pembelian di sana. Kalau sudah terjadi pembelian, berhasillah teknik marketing kita. Nah, tinggal yang kedua, gimana caranya mereka mau repeat order lagi? Gak sekedar membeli tapi repeat order atau membeli produk yang baru dari kita. Itu marketing teman-teman sekalian. Ya, makanya teman-teman sekalian siapkan produknya dulu. Pastikan produk teman-teman sekalian mau produk jasa boleh, produk fisik boleh, produk digital silakan. Kedua, kebutuhan pasarnya, kasih tahu di mana, wilayah mana yang akan membeli produk kita. Yang ketiga adalah marketingnya. Salah satunya adalah teknik SEO teman-teman sekalian. Buat websitenya, beli hostingnya, lakukan riset, lakukan on page, bikin artikel website kita, bangun website yang baik dan benar. Ya, kemudian apa? Kalau belum ranking 1 juga, baru lakukan namanya link building, backlink untuk menggenjot website kita di posisi teratas. Kalau sudah gimana? Evaluasi, lihat seberapa banyak yang ngeklik website kita ya, seberapa banyak nanti yang ngeklik, yang terjadi konversi. Lihat di WA-nya, dari hasil sekian ribu ngeklik masa sih nggak ada konversi yang masuk ya. Jangan-jangan kita tidak memasukkan call to action. Nah, itu jadi pelajaran teman-teman sekalian
ya. Nah, itu teman-teman sekalian, sehingga nanti menjadi pelajaran kita pentingnya SEO di dalam marketing online produk kita. Makanya karena saya pemain SEO, karena saya praktisi SEO, maka semua murid-murid saya arahkan semua dengan teknik SEO dengan cara-cara yang gratis. Kita kecipratan ya, view kecipratan, lead kecipratan, konversi kecipratan, sales juga. Maka SEO ini ya, posting ya, maka akan terjadi kring ya, posting kring, sudahlah, sehingga insyaallah menjadi ya usaha teman-teman sekalian menjadi lebih baik lagi. Optimasi sekarang agar Ramadan berbuah gitu kan, sehingga nanti lebaran teman-teman tinggal mendapatkan hasil yang lebih baik. Terima kasih teman-teman sekalian, sampai ketemu lagi. Bagi yang mau bertanya mungkin langsung aja bertanya di kolom komentar saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.